Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Aprianti, SNIM 24Tia090. Hari ini, kita akan membahas tentang tragedi Perang Sampit antara suku Dayak dan Madura. Perang Sampit adalah konflik etnis yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia, pada tahun 2001. Konflik ini melibatkan dua kelompok etnis, yakni Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan dan Madura sebagai pendatang. Konflik tersebut merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Indonesia pasca reformasi, ditandai dengan kekerasan massal, pembunuhan, dan pengusiran besar-besaran. Sejak tahun 1960-an, transmigran asal Madura mulai berdatangan ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari program transmigrasi pemerintah Indonesia. Awalnya, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Dayak, tetapi seiring waktu muncul gesekan sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu penyebab utama konflik adalah perbedaan karakter dan cara hidup kedua kelompok. Orang Dayak umumnya hidup dengan nilai tradisional dan menghormati adat, sedangkan masyarakat Madura dikenal memiliki gaya hidup yang lebih keras dan sering dianggap agresif oleh sebagian masyarakat setempat. Perebutan sumber daya alam, konflik tanah, serta ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap distribusi ekonomi juga memperburuk hubungan kedua kelompok. Ketegangan yang sudah lama terjadi akhirnya memuncak menjadi konflik terbuka pada Februari 2001 di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur. Peristiwa puncak. Konflik pecah pada 18 Februari 2001 ketika terjadi pertikaian antar individu yang berkembang menjadi bentrokan massal. Dalam waktu singkat, kekerasan menyebar ke berbagai wilayah di Sampit dan sekitarnya. Kelompok-kelompok bersenjata dari etnis Dayak menyerang komunitas Madura. Rumah-rumah penduduk Madura dibakar, dan banyak dari mereka diburu serta dibunuh. Kekerasan ini melibatkan senjata tradisional seperti mandau, parang khas Dayak, yang menambah kesan brutal dalam tragedi tersebut. Korban jiwa mencapai ribuan orang, meski angka pasti sulit dipastikan. Ribuan orang Madura juga terpaksa mengungsi keluar Kalimantan, meninggalkan harta benda mereka. Pemandangan tubuh-tubuh korban yang dimutilasi menjadi gambaran mengerikan dari tragedi ini, yang akhirnya menarik perhatian nasional dan internasional. Respon pemerintah. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan keamanan untuk meredam konflik, tetapi upaya ini tidak segera berhasil karena kekerasan sudah menyebar luas. Selain itu, kompleksitas budaya dan adat Dayak membuat penyelesaian konflik lebih sulit. Namun, setelah beberapa minggu, situasi mulai mereda dengan bantuan mediasi antara tokoh-tokoh masyarakat Dayak dan Madura, serta upaya evakuasi besar-besaran. Akibat dan dampak. Perang Sampit meninggalkan luka mendalam bagi kedua kelompok. Masyarakat Madura yang selamat sebagian besar tidak kembali ke Kalimantan Tengah, dan hubungan antara etnis Dayak dan Madura tetap tegang di beberapa wilayah.
Tragedi ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya toleransi antar budaya dan penanganan konflik secara preventif. Selain itu, tragedi ini juga mengungkap kegagalan program transmigrasi yang tidak memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Perang Sampit hingga kini menjadi peringatan akan pentingnya harmoni dalam keberagaman etnis di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi dan tips yang kita bahas bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.